Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, dengan bertalbiyah ini sudah terasa perjalanan kita menuju rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Ustaz Abdul Samad LCMA, kemudian para asatiz yang hadir, kemudian juga hadir bersama kita yaitu Tuan Haji Cik Mat Sunaibari, alhamdulillah, yaitu saudara kita di sini yang alhamdulillah para tetamu Allah subhanahu wa ta'ala dapat berpeluang kita berkumpul di sini sebelum berangkat ke Tanah Suci. Di majlis yang mulia ini kita mengadakan manasik umrah sebelum kita sampai di Tanah Suci nanti untuk menikmati hidangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hidangan yang biasa kita makan, yaitu untuk jasad kita, tetapi hidangan yang akan kita nikmati dengan rohani kita. Kita sudah mempelajari yang berkaitan dengan fikih, bagaimana kita memakai pakaian ihram, kemudian kita masuk ke kota Mekah, tawaf, sa'i, tahallul. Namun pada kesempatan ini kita coba untuk kali terakhir sebelum kita sampai ke Tanah Suci menyiapkan diri untuk menikmati setiap saat yang kita lalui di Tanah Suci, untuk menikmati setiap tempat yang kita lalui di Tanah Suci. Sebab perjalanan kita ini adalah perjalanan rohani, penuh dengan kenikmatan. Apa buktinya penuh dengan kenikmatan? Ramai di antara kita ini berulang kali pergi ke Tanah Suci. Kemudian ketika pulang kembali ke tanah air, apabila kita tanya, mau balik lagi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah atau haji? Cepat sekali jawab, mau. Apa sebab? Sebab menikmati. Meskipun sampai 40 hari di Tanah Suci tak terasa lama. Karena menikmati. Setiap yang dilakukan di Tanah Suci penuh dengan kenikmatan, karena Tanah Suci itu adalah tanah yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan di muka bumi, rumah yang dimaksudlah rumah Allah, Baitullah, yang diletakkan di permukaan bumi, yang meletakkannya adalah Allah, yang dimaksudkan adalah Ka'bah, lalladzi bi Bakkata, yaitu yang berada di kota Mekah, mubarakan, yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa keberkahannya? Banyak keberkahannya. Umpamanya yang kita dapatkan dari ayat Al-Quran, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Inda baitikal muharram. Di sisi rumahmu yang mulia, yaitu di sisi Ka'bah yang mulia. Ayat ini adalah perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam ketika diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan istrinya, yaitu Siti Hajar, dan anaknya, yaitu Ismail yang masih kecil.
Yang di sisi rumah Allah itu tak ada apa-apa. Biwadin di lembah, ghairi dzi zar'in, tidak ada tanam-tanaman. Tak ada yang tumbuh di sana. Macam mana nak tumbuh di sana? Air tak ada. Tidak ada air, tidak ada tanam-tanaman, tidak ada binatang ternak, maka manusia pun tak ada pada masa itu. Tapi sudah ada rumah Allah di situ? Sudah. Tapi tak ada manusia. Disitulah Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istri dan anaknya. Tanah yang gersang. Tetapi karena meninggalkan istri dan anak di tempat yang diberkahi, di sisi rumah Allah yang mulia, Allah pancarkan air dari dalam perut bumi itu. Karena keberkahannya. Air apa yang terpancar? Air Zam-Zam. Sama air itu dengan air yang biasa kita minum di tanah air? Tidak. Apa sebab? Sebab air yang terpancar dari bumi yang diberkahi. Beda, tak sama dengan air yang biasa kita minum. Biasa kita kalau minum air, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum. Tapi kalau minum air Zam-Zam, ada doanya khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Apa doa ketika minum air Zam-Zam? Tengok buku dulu, Ustaz. Janganlah tengok buku lagi. Kita udah dekat dengan tanah suci ini. Insya Allah kita besok berangkat. Beberapa jam kemudian kita sampai ke tanah suci. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan meminum air Zam-Zam ini ilmu yang bermanfaat. Minum air, biasanya air melepaskan haus, menghilangkan dahaga. Tetapi apabila air Zam-Zam yang diminum, ilmu yang bermanfaat dapat. Istimewanya. Mengapa? Karena airnya air yang diberkahi. Maka ketika kita meminum air Zam-Zam, suasana hati kita tak sama dengan meminum air biasa. Apa sebab? Sebab kita menikmatinya. Dengan apa kita menikmatinya? Kalau air biasa mungkin kita menikmati dengan hawa nafsu kita untuk menghilangkan haus dan dahaga kita. Tetapi ketika meminum air Zam-Zam, kita menikmatinya dengan iman yang ada dalam hati kita. Dengan takwa yang ada dalam hati kita. Saya minum air Zam-Zam ini, saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'a. Saya minum air Zam-Zam ini, rezeki saya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Air diminum, rezeki diluaskan. Air diminum, ilmu yang bermanfaat didapatkan. Wa syifaan min kulli da'in wa saqam. Sembuhkan pula penyakitku ya Allah dengan meminum air Zam-Zam ini. Air diminum, bukan hanya dahaga saja yang hilang, penyakit pun hilang. Wah, menikmati sekali. Itu baru satu itu, minum air Zam-Zam. Ada lagi yang lain? Oh, banyak sekali. Nanti Ustadz Abdul Somad yang menyampaikannya. Saya hanya mukaddimah saja. Saya tak boleh lama-lama. Saya tahu dari wajah-wajah ini menanti beliau. Saya hanya mengantarkan saja. Tempat satu-satunya di muka bumi ini yang kita diwajibkan untuk melambai ke suatu benda hanya di kota Mekah. Kalau tidak, tak sah nanti tawafnya. Kalau kita tak bisa mencium Hajarul Aswad, maka kita menggantinya dengan melambai. Bagi orang yang ada iman dalam hatinya, melambai Hajarul Aswad, oh nikmat sekali. Menikmati bukan dengan lidah, itu makanan. Menikmati bukan dengan mata, itu biasanya pemandangan yang bagus, kita nikmati dengan mata.
Bacaan Al-Quran yang merdu kita nikmati dengan telinga. Tetapi apabila ibadah, ini adalah ibadah. Tawaf, sa'i adalah ibadah. Kita nikmati dengan apa? Dengan iman. Maka ketika kita melambai Hajarul Aswad, apalagi menciumnya. Melambai saja, oh penuh dengan kenikmatan. Biasanya kapan kita melambai? Ketika kita berangkat di airport mau naik pesawat, ada keluarga kita yang menghantar di bandara, dilambainya kita. Maka kita akan balas lambaiannya? Ya, kita akan balas. Atau kita yang melambai terlebih dahulu, sebelum masuk pesawat, kita lambai. Siapa biasanya yang kita lambai? Orang yang kita kenal. Satu pun orang yang mengantar tak ada yang kita kenal. Kita lambai juga? Tidak. Kita lambai orang yang kita kenal. Dan biasanya orang yang kita lambai itu membalas lambaian kita atau tidak? Balas. Kita lambai Hajarul Aswad. Hajarul Aswad adalah batu dari surga. Batu dari surga yang diletakkan di muka bumi ini. Sampai hari kiamat. Kita lambai batu surga. Dan surga pun membalas lambaian kita. Ya hamba Allah, aku menantimu. Oh, nikmat sekali. Bukan hanya sekedar ingin memulai tawaf, tapi kita ingin menikmati tawaf itu sendiri. Dengan apa kita menikmati? Wah, itu yang buat kita ingin lagi tawaf, ingin lagi tawaf. Maka setiap saat yang kita lalui, setiap tempat yang kita lalui, kita menikmatinya. Wa tazawwadu, berbekallah. Fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Dengan takwa itu kita menikmati. Itulah yang akan merubah sikap kita ketika kita pulang kembali ke tanah air. Karena kita merasakan kenikmatan bersama Allah di rumahnya, di tanah suci. Dan itu yang akan menghantar kita menikmati hidup. Meskipun kita diuji dengan berbagai macam ujian dan musibah, tapi kita tetap menikmati karena kita dengan iman kita itu, kita bersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, itu baru tawaf. Begitu juga dengan sa'i dan tempat-tempat yang lainnya, dan Ustaz Abdul Somad yang akan melanjutkannya. Maka tugas saya sudah selesai, yaitu menghantarkan beliau untuk menyampaikan apa saja yang Allah sediakan di kota Mekah, hidangan-hidangan untuk kita nikmati. Dengan apa kita nikmati? Dengan iman. Apabila ada iman di dalam hati, kita nikmati. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kita akan menikmatinya. Maka Rasulullah sedih sekali ketika Rasulullah berhijrah ke kota Madinah. Allah perintahkan Rasulullah menghadap ketika sholat ke Baitul Maqdis. 16 sampai 17 bulan lamanya. Di dalam tafsir disebutkan Rasulullah sedih sekali karena tidak menghadap ke Ka'bah di Mekah. Maka setelah selesai sholat menghadap Baitul Maqdis, Rasulullah berdoa, ya Allah, palingkanlah wajah ke arah kiblat, yaitu ke Ka'bah yang ada di kota Mekah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka kiblatan tardaha. Sungguh kami melihat kamu wahai Muhammad berulang-alik, berkali-kali menghadapkan wajah ke langit memohon kepada Allah supaya kiblat itu dipindahkan. Fawalli wajhaka satral Masjidil Haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Bukan main sukanya Rasul, karena menghadapkan wajah ke arah Ka'bah yang ada di Mekah, dan setiap waktu salat kita menghadapkan wajah ke arah Ka'bah. Sekarang pula apabila kita sampai di kota Mekah, masuk Masjidil Haram, yang tadinya kita hanya mengarahkan wajah ke Ka'bah, sekarang langsung melihat Ka'bah di hadapan. Wahai orang beriman, bagaimana perasaan hati? Nikmat?
Oh, nikmat sekali. Tak terasa air mata ini mengalir dengan sendiri. Tangis kegembiraan. Karena kita menikmatinya dengan iman yang ada dalam hati. Masuk rumah Allah Masjidil Haram. Teringat ayat suci Al-Quran, yaitu yang Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Antahira, wahai Ibrahim, wahai Ismail, antahira, bersihkan baitia, rumahku, bersihkan rumahku. Ka'bah, Masjidil Haram. Antahira baitia lit-taifin, untuk orang-orang yang bertawaf. Nanti kita akan bertawaf di situ. Wal akifin, untuk orang-orang yang beriktikaf. Nanti kita akan bertikaf di situ. Warrukka'is sujud, untuk orang-orang yang rukuk dan sujud. Nanti kita akan rukuk dan sujud. Wahai Ibrahim, wahai Ismail, bersihkan rumahku. Untuk siapa? Untuk kita ini. Karena kita akan bertawaf, akan beriktikaf dan akan rukuk di sana. Kita ini dilayan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Allah yang memerintahkan mereka berdua untuk membersihkan rumahnya bagi hamba-hambanya yang mengunjunginya. Maka kedudukan kita ini istimewa sekali. Ketika kita masuk Masjidil Haram, terasa sekali kita berada di rumah Allah, dan yang melayan kita adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Luar biasa. Fihi ayatum bayyinat. Maqamu Ibrahim. Di Masjidil Haram itu ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang jelas, yaitu maqam Ibrahim, tempat berdiri Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka ketika kita tawaf, kita akan menjumpai makam Ibrahim. Ketika kita melewati makam Ibrahim, kita pun menikmatinya. Seperti apa menikmatinya? Nanti beliaulah yang akan jawab nanti. Nanti insya Allah beliau akan menyampaikan satu persatu. Maka saksikan dengan baik. Ini ditampilkan, ditayangkan dengan slide supaya kita betul-betul mengaji. Jadi tidak kesannya hanya penyampaian ceramah begitu saja, tapi ada ilmu yang kita dapatkan. Dengan ilmu itu kita melakukan perjalanan rohani ini, kemudian menyentuh jiwa dan hati kita, kemudian merubah sikap kita, dan itulah yang kita inginkan sepulang kita menunaikan ibadah umroh yang istimewa ini. Ini sebagai penyampaian awal, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.